Ya, sehingga kemudian fasilitasi kita berikan di sini. Anda sudah tegakkan di sini berulang-ulang, tapi kok masih bungkuk terus. Nah, mungkin seperti ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini kita tegakkan, kita tegakkan, kita tegakkan. Anda mungkin bisa memberikan stretch stimulus juga, ya. Lebih besar lagi. Ya. Begitu kita fasilitasi bisa tegak, kita ganggu, kembali ke posisi tegak ya. Kembalinya ke tegak berarti selesai dengan difasilitasi. Tapi kalau sudah kita edukasi, sudah kita fasilitasi, tetap aja masih miring, berarti perlu latihan. Nah, misalnya pasien ini ternyata miring ke kiri dan ke kanan seperti ini, misalnya di sisi yang umum, yang kiri ya, yang umum yang dia miring seperti ini. Maka Anda jangan membetulkan atau jangan terus menjudge. Ini masalahnya di sini. Ya. Ini perlu di stretching ini. Anda sudah fasilitasi di sini, ternyata masih miring lagi. Anda harus melihatnya itu dari fondasinya. Fondasinya apa? Ya ini duduknya. Nah begitu Anda cek, oh ya di sini kan bisa masuk, di sini terus masuk. Berarti dia menumpukan tubuhnya itu di sisi yang sehat. Dia nggak berani menumpukan atau nggak mampu atau nggak kuat sisi yang sakit. Dia tumpuannya di sini. Kalau tumpuannya di sini, dia akan jatuh ke sana pasti. Ya. Kalau ini apa ya lurus gitu ya, pasti posisinya miring ke sini. Karena tumpuannya di sini. Nah kalau sini pasti dia akan jatuh ke sana. Supaya dia tidak jatuh ke sana, maka kemudian tubuhnya condongkan ke sana. Terjadi counter balance. Ya, melengkungkan tubuhnya seperti ini itu untuk memberi beban di sini seimbang dengan di sini. Ya. Sehingga Anda kalau memperbaiki lehernya berulang-ulang Anda tegakkan, nggak akan selesai masalahnya karena masalahnya di sini. Ya. Anda suruh tegak lehernya ini tegak. Bahkan Anda kuatkan di sini. Ayo latihan ke sana melawan kanan. Ya. Karena Anda merasa ini lebih kuat dari sini. Jadi harus selalu dilihat itu fondasinya dulu. Yang bawah yang dicoba diperiksa, dianalisis. Nah kalau permasalahannya di sini ya kita harus seimbangkan dulu. Dikasih beban, jangan hanya di sebelah kanan. Nanti yang sebelah kiri gimana bisa pulih kalau nggak pernah dilatih, nggak pernah dikasih beban. Ya, misalnya seperti itu. Hingga kemudian latihannya bisa ini disuruh seperti ini, bisa juga coba kakinya yang kanan itu ditumpangkan ke kaki yang kiri. Naikkan seperti jika seperti itu, seperti ini. Maka kemudian memindahkan berat badannya ke kiri atau memberi posisi menunggu berat badan pada sisi yang kiri, ini akan lebih dominan. Kemudian untuk lebih dominan lagi, ya kita kembali. Coba Pak, ini tangannya yang kiri ini kemudian dijatuhkan ke atau diletakkan di
kaki guling, ya, nggak boleh ditekan tapi hanya diletakkan saja. Nah ini mau nggak mau dia tumpuan berat badannya di pantat sebelah kiri. Ya, kembali Pak ya, diletakkan saja. Ya, kemudian Anda cek lagi fondasinya. Oh ya sudah, lebih baik. Di sini sudah diperbaiki kok, di sini masih miring. Ya, berarti tidak hanya di sini tadi permasalahannya. Kalau permasalahannya hanya di sini, begitu dulunya diperbaiki ya di sini tidak betul semua. Ternyata perlu dibetulkan juga di sini dan di sini. Diedukasi, difasilitasi. Kok masih miring? Kalau miring ke sini tadi, itu kan sebagai kompensasi ya, supaya dia tidak jatuh ke sana. Ya. Maka kemudian kalau dia miring seperti ini, otot yang aktif itu yang kiri atau yang kanan? Dia tadi miring ke sana supaya tidak jatuh ke sana, kemudian dia memposisikan tubuhnya seperti ini. Anda mungkin awalnya menduga yang kiri, karena ini lebih pendek Bang. Otot kalau berkontraksi itu kan memendek, berarti otot ini berkontraksi, ini lebih kuat. Sedangkan yang sini terulur, otot yang terulur itu lebih lemah. Berarti yang sini lebih kuat, di sini lebih lemah. Tapi Anda cek, Anda palpasi, kok di sini lembek, kok di sini keras. Ini yang bekerja ternyata. Kok ini memanjang? Anda harus ingat kembali bahwa otot itu berkontraksi, ada yang memendek, yaitu konsentrik, ada yang otot berkontraksi memanjang, yaitu eksentrik. Jadi otot-otot ini berkontraksi, eksentrik, menahan supaya tubuh ini tidak jatuh ke sana. Jadi ini sudah complicated. Permasalahannya sudah complicated. Ya. Jadi ternyata ini tonusnya lebih tinggi. Jadi kalau perlu Anda lakukan tes ya, Anda palpasi untuk mengecek tonus. Oh iya, ini tonusnya lebih tinggi. Nah, Anda perlu menaikkan tonus di sini. Jadi di sini harus dilatih untuk bergerak. Nah, gimana untuk otot-otot di sini supaya lebih kuat? Ya. Anda melatih apa? Supaya otot ini menjadi lebih kuat. Apakah kontraksi ke sana berulang-ulang? Tidak. Yang paling tepat Anda melatihnya seperti ini. Ini tangan saya diraih, diraih, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Maka kemudian otot-otot di sini berkontraksi, menahan supaya tubuhnya tidak jatuh ke kanan. Nah ini keras nih ototnya. Ya. Pagi. Jangan ditekan tangan saya, tahan jangan sampai jatuh. Lagi. Nah begitu kita ulang-ulang, otot-otot di sini tonusnya kemudian meningkat, kita fasilitasi untuk biar bisa tegak, kita stretching lagi. Nah mungkin bisa terselesaikan ya. Ya. Karena otot ini tonusnya dan di sini sudah seimbang. Ini tadi sudah kita betulkan tumpuan duduknya. Kita betulkan otot-otot kiri kanannya sudah seimbang. Nah, berarti dia sudah bisa tegak. Dia dari depan belakang sudah bagus. Tapi dilihat dari samping kok masih buruk. Nah, ini juga perlu diseimbangkan antara depan dan belakang. Kalau pasiennya bungkuk,
hipertonus pada otot-otot erektornya, hipotonus pada otot-otot perutnya. Jadi ini otot perutnya yang lemah. Tapi kok menarik tubuh ke depan, Pak? Ya sama seperti tadi. Karena pasien stroke itu otot-otot erektor spine-nya itu lebih kuat, maka dia akan jatuh ke belakang. Supaya tidak jatuh ke belakang, otot-otot perutnya harus aktif. Tapi otot-otot perutnya lemah, sehingga kemudian yang terjadi adalah counterbalance lagi. Jadi badannya bungkuk ke depan, supaya berat ke depan dan berat ke belakangnya seimbang. Nah, sehingga kemudian karena ini hipertonus, yang di sini hipotonus, ya berarti kita harus meningkatkan kekuatan otot-otot perutnya. Caranya gimana? Kita fasilitasi untuk tegak, ya. Sama kita tingkatkan kekuatan otot perutnya. Ayo, tangan saya yang di belakang ini didorong, pelan-pelan didorong, ya ke belakang. Nah, otot-otot perutnya berkontraksi terus, secara memanjang, menahan supaya tubuhnya tidak jatuh ke belakang. Kemudian kembali tegak. Lagi, tegakkan tubuhnya. Kemudian dorong tangan saya ke belakang. Terus, ya. Tahan di sini jangan sampai jatuh. Otot perutnya kontraksi. Kemudian tegak lagi. Nah, setelah kita cek seimbang, kita cek posturnya juga depan belakang juga sudah baik, ya kita fasilitasi kembali, kita betulkan. Ini juga kita fasilitasi, kita betulkan. Ya. Ya. Jangan mau saya dorong, tegakkan badannya. Nah, kemudian sudah tegak, ya berarti sudah selesai. Tinggal kemudian kita cek. Ayo kembali posisinya tegak. Nah, yang saya lihat di rumah sakit ataupun di klinik-klinik atau di mahasiswa praktek itu selalu begitu posisi duduk, kemudian latihan keseimbangan duduk. Nah, hanya didorong-dorong seperti ini, ditarik sini, didorong ke depan. Ya. Berarti kan tidak tahu permasalahannya itu ada di mana yang menyebabkan miring, ya. Sehingga kemudian dia kok miring? Oh, ini terjadi gangguan keseimbangan, Pak. Terus memperbaikinya ya latihan keseimbangan seperti ini, Pak. Kurang detail, ya kurang detail. Ya. Kenapa terjadi gangguan keseimbangan itu yang harus dicari, tidak kemudian ini gangguan keseimbangan berhenti. Ya. Pak pasien stroke itu kan mengalami gangguan keseimbangan karena masalah di otaknya, Pak. Iya memang, tapi kan kemudian penampakan realnya, ya itu kan tadi orang itu miring itu ada imbalan pada otot-ototnya. Entah yang menyebabkan dia miring pertama kali itu karena kelainan di otaknya sehingga miring. Kalau dia miring kan akan terjadi imbalan pada ototnya. Atau mungkin karena memang imbalan ototnya itu yang dominan yang menyebabkan miring. Kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas di situ pasti ada imbalan. Kenapa dia miring itu pasti ada imbalan. Apakah imbalan itu yang menyebabkan gangguan keseimbangan atau gangguan keseimbangan ini karena kelainan di otak dan karena dia mengalami gangguan keseimbangan sehingga terjadi imbalan. Ya. Kita tidak berpikir seperti tidak mau tahu. Yang jelas kalau ada itu miring pasti ada imbalan. Sehingga kemudian kita akan perbaiki imbalan. Pak, kalau kita perbaiki imbalan itu kan memperbaiki muskuloskeletalnya, Pak. Padahal kelainannya itu kan di otak. Iya, dengan kita memberikan perbaikan
gerakan pada muskuloskeletalnya, ini akan memberikan input ke otak. Jadi latihan yang kita latih di sini tidak hanya memperbaiki muskuloskeletalnya, tapi ini akan memberikan input ke otak supaya otak mengatur lebih baik. Ya, prinsip itu kan sudah kita pahami kan dari awal. Jadi kalau kemudian langsung latihan keseimbangan seperti ini tanpa melihat permasalahannya, itu kurang tepat. Begitu juga tadi meraih ke kanan, meraih ke kiri, yang itu dilatihkan dua-duanya. Apakah itu salah? Enggak salah. Apakah ada manfaatnya? Ada. Tapi kan enggak fokus untuk memperbaiki apanya seperti itu. Ada di sini ada imbalan. Jadi bukan terus kemudian latihan seperti itu sama sekali salah itu. Ya. Terus kemudian untuk menaikkan bonus di sini selain meraih ke sana, apalagi yang bisa kita lakukan? Mungkin kita akan menumpukan tangan itu ke sini. Iya, ini berarti obatnya kontraksi. Kemudian ini tidak boleh menekan guling. Tanpa menekan guling kemudian diangkat kembali. Maka otot ini terus yang berkontraksi. Tapi begitu pada waktu bangun, yaitu menekan guling, nah maka kemudian otot-otot sini yang mendorong untuk kembali ke posisi semula, bukan otot sini. Coba tadi ke sini Pak latihannya. Latihan ke sini tadi untuk melatih penumpuan di sini. Latihan di sini untuk melatih otot-otot di sini. Beda. Kalau yang tidak tahu clinical reasoningnya, maka kemudian ke sini ya dilatih, ke sini ya dilatih. Tapi ditanya nggak tahu untuk apa. Pokoknya ini latihan keseimbangan, Pak. Nah, itu yang juga sering terjadi di rumah sakit. Pokoknya dilatih. Padahal kita, seperti yang saya katakan berulang-ulang, kalau kita melatih, kita harus tahu clinical reasoningnya itu apa kita melatih. Jadi kadang-kadang itu kelihatan sama antara fisioterapi yang paham dan yang tidak paham. Ya, latihannya sama hanya. Bahkan fisioterapi yang tidak paham, ini latihannya ya seperti ini. Ini kembalinya juga nggak mau tahu dia menekan atau nggak mau tahu. Pokoknya dia bisa begini dan bisa kembali. Kesananya juga dilatihkan. Ini kembalinya dengan cara menekan, dia nggak peduli. Oke. Jadi itu latihan dalam posisi. Apalagi yang bisa kita latihkan untuk posisi duduk. Nah, seperti yang kemarin saya katakan, tadi pagi saya katakan, ekstremitas kita lebih banyak digunakan kalau kita dalam posisi duduk daripada posisi tiduran terlentang. Sehingga mestinya latihan-latihan pada ekstremitas itu lebih banyak dilakukan pada posisi duduk. Karena orang normal sudah seperti itu. Apalagi kalau kemudian latihan itu, satu latihan itu kemudian memberikan banyak manfaat. Coba desain suatu latihan aktivitas dengan ekstremitas atas yang sekaligus melatih daya tahan hidup, melatih keseimbangan hidup, ya, kemudian melatih fungsi ekstremitas atas, melatih fine motor pada tangan, melatih kemampuan kognitifnya, melatih visualnya. Ya, Anda bayangkan, coba
bentuknya, latihannya apa. Latihannya posisi duduk. Ada aja pastinya bermain catur. Contoh yang gampang. Bermain catur itu kan nggak diselesaikan dalam waktu singkat, dalam waktu lama. Ya, bermain caturnya kemudian mejanya agak tinggi, ya setinggi segini. Pada waktu duduk ya setinggi segini. Supaya dia bisa melihat dengan baik, maka dia harus menegakkan tubuhnya. Ya. Nah, karena ini tidak diselesaikan dalam waktu singkat, berarti melatih daya tahan hidupnya. Karena dia harus hidup dalam waktu lama. Dan kemudian dia lupa bahwa dia sebetulnya latihan hidup. Kenapa? Karena dia asik berpikir untuk satu. Berarti ini filosofinya OT. Ya. Secara filosofi OT itu lebih bagus. Secara filosofi. Terus kemudian dia harus memegang bijak atau buah catur yang kecil dan kemudian menggerakkannya dalam ruang lingkup yang kecil. Berarti dia harus melatih fine motor pada tangannya, pada gerakan-gerakan memegang dan menggerakkan dalam ruang lingkup yang kecil. Fine motornya dilatih. Tapi pada waktu menggerakkan itu, ini baunya harus serangka. Kemudian sikunya juga harus bergerak seperti ini. Nah, berarti dia akan melatih stabilisasi pada baunya, main motor di sini, ya. Konsentrasi, kognitif, kemudian mengenali warna. Walaupun warnanya hanya dua, putih sama hitam ya. Kalau dia pegang yang putih ya dia akan menggerakkan yang putih, memakan yang hitam. Jadi satu lagi ya, banyak manfaat. Tapi kalau dia main catur kemudian duduknya nggak bagus, gimana Pak duduknya? Nah itu gunanya fisioterapis. Kalau ini bermain catur dengan orang awam, mungkin manfaatnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau ini bermain caturnya dengan fisioterapis pada suasana terapeutik, ya dulunya ini kita betulkan, kita fasilitasi, kita latih, ya supaya dulunya bisa kembali tegak. Nah, kemudian lanjutkan bermain caturnya sambil kita minta pasien untuk tetap tegak Pak ya. Kalau nanti capek itu kemudian gerak-gerakan seperti ini terus tegak lagi. Maka latihan daya tahan hidupnya akan terpenuhi, keseimbangan hidupnya akan terpenuhi, yang kemudian ya akan terbaiki. Pak, kalau sekarang itu pasien stroke itu terapinya pakai virtual reality Pak, pakai virtual reality. Jadi kemudian pakai kacamata seperti itu, kemudian dia menggerakkan tangannya seolah-olah mungkin itu meninggal dan seterusnya ya, tergantung gamenya apa. Maka itu hanya sebagai sarana, sama seperti bermain catur. Tapi kalau bermain catur itu masih konvensional, masih apa ya, tradisional. Tapi ini kemudian berubah menjadi itu komputer virtual reality. Tapi
Artinya dalam posisi duduk dia mempertahankan posisi duduk dalam waktu lama, keseimbangannya. Kemudian dia menembak, walaupun menembaknya secara virtual, dia kemudian melatih gerakan pada ekstremitasnya. Sama sebetulnya. Tapi teknologi pasti lebih laku. Kalau Anda disuruh latihan, disuruh bermain catur sama pakai virtual reality, kira-kira Anda akan lebih pilih mana? Tapi sebetulnya inti latihannya sama. Atau mungkin nggak pakai permainan. Anda dilatih seperti ini, ayo duduknya lama. Kemudian kita ngobrol. Kemudian ini belum betul dibetulkan, dilatih lagi. Kemudian ngobrol lagi. Sama sebetulnya. Tapi kemudian pasien diajak ngobrol seperti itu kan bosan. Ini ngapain latihan kok seperti ini? Mendingan main catur tadi lumayan. Ya. Ada virtual reality, pindah virtual reality lebih bagus ini. Ya. Nah, terapi yang masih mempertahankan tradisional yang nggak pakai apa-apa, jadi nggak laku. Tapi sebetulnya inti latihannya tetap sama, walaupun ini pakai teknologi yang modern, tapi inti latihannya sama. Jadi teknologi yang modern itu hanya sebagai sarana pembantu. Jangan salah. Oke, ada pertanyaan tentang latihan posisi duduk ini. Nah, sehingga kemudian Anda bisa kembangkan berbagai aktivitas latihan